Salah satu guru kecurigaan yang pernah saya ulas dalam beberapa evaluasi di konten-konten saya adalah Rocky Gerung. Ia saya kategorikan sebagai guru kecurigaan yang bagaikan the masters of suspicion seperti Karl Marx, Friedrich Nietzsche, dan Sigmund Freud yang menolong kita untuk membaca realitas dengan perspektif yang berbeda. Perspektif guru kecurigaan itu adalah perspektif yang garang, yang galak, yang ingin mempertanyakan segala sesuatu agar segala sesuatu itu dikeluarkan dari area kemapanannya sehingga terus dipertanyakan agar tidak pernah menjadi alat kekuasaan, bahkan menjadi target untuk dikuasai, sehingga sebuah realitas itu pada akhirnya benar-benar menemukan panggilan sejatinya sebagai panggilan demi keadilan dan kebenaran. Dalam konteks itu, teman-teman, catatan saya terhadap guru kecurigaan yang bernama Rocky Gerung itu adalah sebuah catatan yang positif dan apresiatif. Tetapi saya juga mengatakan bahwa Rocky Gerung itu adalah jenis guru kecurigaan yang nyinyir. Nyinyir karena apa yang dikatakannya sebagai kritik-kritik yang tajam, yang garang, yang galak itu seringkali datang dari satu perspektif. Bahkan kritiknya itu datang dari perspektif tunggal. Perspektif tunggal saya sering katakan itu adalah perspektif yang datang dari sikap yang hanya ingin mencari kekurangan dan kelemahan di sana-sini. Orang dicari kelemahan dan kekurangannya. Dan ketika ditemukan kekurangan dan kelemahannya, maka seorang pengkritik itu kemudian melakukan kapitalisasi dan menyerangnya habis-habisan. Ada satu kekurangan dari para guru kecurigaan yang nyinyir itu adalah ketika mereka mengkritik tetapi lupa memberikan apresiasi, berpandangan positif, dan memberikan sentuhan-sentuhan dimensi kemanusiaan, dimensi humanitas yang hilang. Itu membuat kritik itu kemudian menjadi sesuatu yang tidak menemukan rohnya dalam rangka memperbaiki atau mentransformasi hidup bersama untuk menjadi hidup yang lebih baik. Dalam konteks ini, teman-teman, kritik kita terhadap Rocky Gerung itu juga adalah kritik yang sangat mendasar dan fundamental. Dalam diskusi kali ini saya ingin mengatakan sebuah kritik terhadap Rocky Gerung yang pernah menyampaikan sebuah gagasan yang menurut saya gagasannya itu adalah gagasan yang kontroversial. Kontroversial karena datang dari perspektif yang tunggal, yang nyinyir karena datang dari disinformasi, dari fitnah, dan dari ujaran kebencian. Karena itu kita tidak menemukan argumentasi yang cukup kuat bahwa pandangan itu akan menolong kita menemukan perspektif yang holistik, yang luas, dan perspektif itu menolong kita untuk tercerahkan dan teredukasi. Ketika ia atau Rocky Gerung mengatakan bahwa ketika kita membaca banyak orang yang terskandalkan atau dijadikan tersangka, tersandung oleh banyak masalah, maka tesis yang disampaikan oleh Rocky Gerung adalah bahwa semua itu adalah orang-orangnya Jokowi. Jadi dalam konteks ini Jokowi selalu dipersalahkan, diposisikan sebagai penyebab dan sebagai kambing hitam dari semua masalah dari proses kehidupan politik, demokrasi, dan hukum di tanah air kita. Dalam konteks ini, izinkan saya untuk memberikan catatan kritis terhadap komentar seorang Rocky Gerung yang mengatakan, siapapun yang diskandalkan pastilah orang-orang dekatnya Jokowi. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita, mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, salah satu gagasan kontroversial yang keluar dari seorang Rocky Gerung adalah ketika ia mengatakan bahwa siapapun yang dijadikan skandal, termasuk yang dijadikan tersangka oleh para penegak hukum di republik ini, pastilah
ia datang dari orang-orang dekatnya Jokowi. Itu berarti di mata seorang Rocky Gerung sebagai guru kecurigaan yang nyinyir karena menggunakan perspektif kritis tetapi lupa mengapresiasi Jokowi, maka Jokowi adalah penyebab dari kisruhnya dan aut-autannya proses kehidupan politik, hukum, dan demokrasi di tanah air kita. Kita tidak pernah menemukan pandangan atau pernyataan yang berupa narasi dan argumentasi yang keluar dari mulut seorang Rocky Gerung yang secara sadar memberikan apresiasi terhadap sosok politik yang kita selalu temukan jejaknya sebagai orang yang selalu diposisikan sebagai aktor yang bermasalah. Dalam konteks ini adalah orang-orang yang selalu mengkritik Jokowi, yang menempatkan Jokowi sebagai aktor yang menyebabkan sumber masalah dalam kehidupan politik, hukum, dan demokrasi di tanah air kita. Itu jugalah yang dikonstruksi oleh seorang Rocky Gerung ketika bicara tentang Jokowi. Nah, dalam konteks inilah teman-teman saya ingin membalik logika. Yang saya ingin katakan logika itu adalah logika sesat dari seorang Rocky Gerung. Bahwa ketika kita ingin selalu mengatakan bahwa siapapun yang dijadikan skandal, siapapun yang dijadikan tersangka di republik ini selalu adalah orang-orangnya Jokowi, maka itu adalah sebuah konstruksi logika yang menyesatkan. Mengapa? Karena kita tidak akan menemukan data empiris yang berdasarkan bukti di lapangan bahwa Jokowi harus kita katakan sebagai aktor yang memainkan politik yang sangat busuk, yang kemudian memposisikan orang lain itu sebagai selalu target-target politik kotor untuk membuat orang lain itu menjadi tersandung, menjadi tersangka, dan masuk dalam jebakan skandal yang dipersiapkan secara sistematis oleh seorang Jokowi dan aktor-aktor yang disebut oleh Rocky Gerung sebagai orang-orang dekat Jokowi. Kita tidak heran bahwa memang politik hari ini selalu menempatkan Jokowi sebagai orang yang penuh dengan masalah. Dan strategi yang dikembangkan oleh Jokowi dalam berpolitik adalah strategi kotor. Paling tidak itu adalah logika dan narasi yang dibangun oleh orang-orang yang selalu melihat bahwa Jokowi itu adalah tokoh yang selalu saya harus katakan sebagai tokoh yang bermasalah. Tidak pernah kita mendengar orang-orang seperti Rocky Gerung, Ray Rangkuti, bahkan aktivis dan politisi PDIP yang seperti setali tiga uang selalu menempatkan Jokowi sebagai orang yang mengembangkan politik yang sangat kotor dan sangat busuk dalam rangka memperkeruh suasana kehidupan berdemokrasi di tanah air kita. Saya ingin katakan bahwa logika yang dibangun oleh Rocky Gerung dengan mengatakan ada tangan-tangan jahat yang dikembangkan oleh Jokowi dengan memakai orang-orang dekatnya, termasuk memakai institusi-institusi penegak hukum seperti KPK untuk menskandalkan seseorang, mentersangkakan seseorang, itu adalah sebuah pernyataan yang tidak berbasis pada logika yang sangat baik, logika yang sehat, tetapi itu adalah contoh dari logika yang dibangun dari perspektif yang menyesatkan karena datang dari perspektif tunggal, yaitu disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Jadi, apalagi yang kita bisa katakan dari orang-orang seperti Rocky Gerung yang hanya mengkapitalisasi pandangan-pandangan dari satu perspektif yang tidak pernah keluar sebagai sebuah perspektif yang membuat kita memandang realitas, termasuk tokoh-tokoh yang ada di republik kita. Itu tokoh-tokoh yang harus pada waktunya dikritik, tetapi pada waktunya juga diberikan catatan apresiasi terhadap mereka. Kalau selalu kita katakan seorang tokoh atau realitas atau seperti orang yang bernama Jokowi itu selalu di mata kita salah, maka sebetulnya persoalannya itu bukan pada Jokowi, tetapi pada cara kita memandang Jokowi dan sepak terjang politiknya. Kadang-kadang kita perlu mengoreksi diri kita. Jangan-jangan kitalah sebetulnya orang yang perlu memperbaiki cara pandang kita. Karena cara pandang kita yang tidak apresiatif itu membuat kita selalu mengembangkan politik kebencian, politik dendam. Dan jangan-jangan logika sesat yang dikembangkan oleh
para guru kecurigaan yang nyinyir seperti Rocky Gerung itu adalah cerminan dari kegagalan kita berpolitik yang menghadirkan kebaikan dalam hidup berdemokrasi di tanah air kita. Buat apa kita mengembangkan sebuah perspektif tunggal yang datang dari politik kebencian dan politik dendam? Apakah itu yang akan kita teruskan dan kita jadikan sebagai satu-satunya cara memandang realitas di sekitar kita? Tentu itu tidak akan menunjang dan menopang hidup berdemokrasi kita yang semakin baik ke depan. Hari ini kita punya harapan bahwa demokrasi kita semakin baik ke depan.